Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 28. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, lalu Allah menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 28. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pagi ini kita membahas satu frase dalam ayat tadi, yaitunya summa ilaihi turja'un. Summa itu artinya agak berjarak, kemudian, nanti. Jadi memang bukan sekarang ya. Nanti kepadanya lah, nyanya di situ Allah. Nanti kamu kepada Allah semua dikembalikan. Frase ini banyak dalam Al-Quran ya. Kalimat-kalimat ini berulang-ulang di dalam Al-Quran dengan bahasa yang hampir mirip. Umpamanya di dalam surat Al-Baqarah 245, ilallahi turja'un, kepada Allah lah kamu dikembalikan. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat 18, ila rabbikumul masir, kepada Tuhanmu lah kembali segala urusan. Juga yang paling populer itu ketika kita mendapatkan musibah, umpamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat frase seperti itu ternyata banyak dalam kitab suci kita. Maka itu kita akan membahas tentang apa makna sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Satu, Bapak Ibu, adalah ini menunjukkan bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka awal dan akhir, itulah bedanya kita dengan makhluk yang lain, ibu-ibu. Ya, kayak kambing, kabau, jawi, ini tidak dikembalikan kepada Allah. Ya, tidak ada kembali, pamannya kabau nanti kembali kepada Allah, jawi kembali kepada Allah, tidak. Makanya kabau, jawi, kambing kau tidak perlu ada wirid, ya, tidak perlu ada solat berjamaah, tidak perlu ke masjid, tidak perlu beribadah. Kenapa? Karena dia tidak akan kembali kepada Allah. Lah didabiah selesai mak, lah mati selesai. Kalau awak tidak apa?
Awak kalau mati wak, kini wak, tidak selesai urusan wak. Justru kematian itu adalah awal menuju kepada Allah. Maka itu sebenarnya kalimat wa ilaihi summa ilaihi turja'un itu mengingatkan bahwa semua yang hidup berasal dari Allah dan akan kembali akhirnya kepada Allah. Artinya kita tidak punya kuasa sebenarnya, Pak. Ya, kita tidak punya kekuatan. Makanya kalau ibu bapak dalam baca dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat satunya ya. Keberkahan ya di tangan Allah lah kekuasaan itu, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Lalu dibuktikan kekuasaan itu dengan alladzi. Makanya alladzi itu isim mausul, dia kembalinya kepada sebelumnya. Yang di situ kan ayat 2-nya kan dimulai dengan yang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Yang itu siapa itu? Allah yang maha berkuasa tadi itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Makanya kita sekarang ini hanya sedikit saja dititip sedikit kekuasaan, dititip sedikit tenaga, dititip sedikit waktu, dititip sedikit harta, itu aja. Suatu saat nanti harta itu akan diambil lagi. Makanya tidak ada orang mati membawa pangke, ya Bu. Ada yang bawa pangke tak? Lain yang baca lihat di kuburan Profesor Doktor Haji Fulan bin Fulan Rajo Malenggang di langit, tapi hal gunanya, ya kan, ditulis mana di batu nisannya tuh pangkat jabatan, tidak ada juga gunanya deh Pak, ya kan. Kapan perlu nanti buat situ Pak nomor HP yang bisa dihubungi Pak, ya enggak, padahal kontak personnya, tapi kan tidak ada manfaatnya. Itu sebenarnya ibu-ibu, bahwa kita ini tidak punya kuasa, kita tidak punya apa-apa gitu. Yang memiliki hak penuh, kekuasaan penuh itu adalah Allah. Maka Allah akan kembalikan kita semua kepadanya. Dia mengarahkan sebenarnya supaya kita mengisi kehidupan sekarang itu dengan amalan yang terbaik sebenarnya. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sebenarnya. Jadi kita ini hidup yang pendek ini, ibu-ibu, kan tidak ada orang yang panjang hidup di dunia. Baik, apalagi kini paling lama orang hidup di dunia sampai matinya, Bu. Ya nak, kalau lah mati lah habis tuh. Ya barana lah gitu ya. Ada yang 50 tahun, ada 60 ada yang 80 Kalau lah 80 mau Pak, itulah sulit lo ke masjid yang baca dia. 70 lebih saja lah sulit ke masjid Pak. Kau paido ke masjid duduk santa manyanda. Kena manyanda tu normal umur 70 atau apa. Tu mau jual. Ya nak, jelas ya kita. Tu faktor U namanya. Faktor usia kan. Kalau yang muda-muda dia lah duduk tengah gitu ya. Nah artinya semakin hari kita bukan semakin kuat, tapi semakin lemah gitu. Maka itu sebenarnya untuk mengarahkan kita. Jadi kalimat summa ilaihi turja'un, kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah, agar manusia ini tidak terlalu terikat dengan dunia. Itu sebenarnya. Kalau siang malam dunia, pagi dunia, apa dunia, awak akan balik ke akhirat.
Ambo kadang-kadang agak pikir-pikir ambo sama ibu-ibu. Kok mati awak gini keh? Kok seandainya kita mati pagi ini, rumah kita tinggalkan, ya pada? Hah? Mobil kita tinggalkan, motor kita tinggalkan, deposito kita tinggalkan, emas, perak, intan, permata, sabilah sadonya bu, nah ibu punya. Ya nak, sadonya tinggal. Awak barangke yang menikmati dan tinggal siapa? Hah? Orang yang hidup nak pemiliknya awak, menikmati orang yang tinggal, yang bertanggung jawab atas apa yang kita miliki yang awak tinggal itu siapa? Hah? Kita. Yang ditanya tentang ini itu siapa? Awak kan? Yang mau tinggal dinikmati oleh orang. Jadi awak nampai bertanggung jawab dan tinggal menikmati. Kadang-kadang agak sulit awak menerimanya kita. Iya kan? Kalau bahasa Al-Quran tuh wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Tidak satu pun bermanfaat bagimu apa yang kamu tinggalkan berupa harta kalau kamu sudah mati. Itu dalam surat Al-Lail tulis seperti itu. Jadi kalau begitu ibu-ibu, sebenarnya Allah ingin Pak, kita ini ya persiapkanlah untuk kamu kembali kepada Allah. Ya, itu satu ya. Kalimat summa ilaihi turja'un itu awal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, tujuannya Allah bilang begitu karena nanti kita ini bapak ibu-ibu akan apa istilahnya ya? Kalau hanya sekedar kembali saja, kan tidak ada masalah. Merantau saja jauh untuk pulang ke rumah kan tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud oleh Allah, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kalau ada anak yang mada di rumah tuh lari keluar, ibu ancam saja lah, baiklah, lari tidak pulang beko. Akhirnya seperti itulah. Jadi pulangnya kepada Allah itu sebenarnya mempertanggungjawabkan ya apa yang Allah berikan hari ini. Diberi waktu, diberi tenaga, diberi ilmu, diberi harta, diberi jabatan, diberi kedudukan, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Makanya ngeri sebenarnya ancaman Allah itu terhadap orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Coba baca surat Al-Adiyat itu ibu akan ketemu itu. Surat Al-Adiyat. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia-manusia yang cinta kepada dunia, yang dilalaikan oleh dunia itu tidak berilmu, tidak tahu kalau mereka akan dibangkit dari kuburnya. Maksud dibangkit dari kubur itu yang mempertanggungjawabkan semua apa yang kita miliki. Jadi setiap masing-masing kita maqama berdiri ya di hadapan Rabbihi. Nanti masing-masing kita ini ibu-ibu, bapak-bapak akan berdiri di hadapan Allah. Masing-masing awak menggigih lewat. Di dunia saja Pak, tiba se panggilan penyidik, acok damam Pak. Ya. Kita ada kasus Bukit Tinggi Bapak Ibu-ibu, sekian orang komisioner dipanggil Pak untuk ditanyai sepakat lo kesadonyo Pak magi suri saki. Coba yang Bapak Ibu dong. Akhirnya kami senyum-senyum selai. Dipanggil hari yang sama, sepakatnya mengirim suri kalimo-limonya Bapak Ibu. Saki sesadonyo Pak. Ayo lucu. Samu sih orang kok saki. Jadi satu kantor saki sedonyo. Iya kan? Itu baru di dunia Pak. Coba surah An-Nazi'at ayat 40 itu.
Ya kan? Masing-masing kita itu akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Dan itu kan dipertegas dalam surat At-Takasur, itu ayat yang terakhir. Apa ayat terakhir surat At-Takasur? Summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang setiap nikmat yang diberikan kepadamu. Dan itu memang adil, Pak. Yang dikatakan dalam surat At-Tin. Surat At-Tin ayat terakhir apa? Bi'ah kamil hakimin. Jadi ketika kita berdiri maqamam mirabihi itu, kita berdiri di hadapan masing-masing kita, berhadapan di hadapan Allah, disitulah ditetapkan, ditokok palu keputusan tentang diri kita. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, summa ilaihi turja'un mengkabarkan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan itu dimulai dengan summa yumitukum. Maka kematian itu adalah awal permulaan kita menuju kepada Allah. Jadi tidak usah pakai kalimat-kalimat yang aneh-aneh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayo kita antar beliau ke tempat peserahatan terakhir. Itu kalimat aneh itu. Ada orang meninggal itu diantar ke tempat peserahatan terakhir. Di mana tempat istirahatnya terakhir? Di kuburan. Ya kan? Al-Quran mengatakan ini permulaan, gerbangnya. Jadi kematian itu Pak, gerbang menuju kepada akhirat. Al-qabru awwalu manazil. Ya kan? Jadi kuburan itu adalah tempat tinggal pertama, transit. Ya kan? Disitulah baru manusia paham. Baru nanti sampai ke hari berbangkit, hari mizan, ada pengadilan Allah. Tokok palu nanti di situ. Kita ini kemana? Kalaulah tidak ke surga, berarti sampai di mana? Makanya nanti Bapak Ibu, kalau ibu-ibu bapak nanti duluan masuk surga, cari-cari jambur di dalam. Kodak tanyaan nanti di mana? Jadi kita yang hadir nih Pak, komandan dulu lah nanti masuk surga. Nak, tampek dua saja. Dan juga tampek non netral do Bapak Ibu. Kalau tidak ada di surga, tidak ada di neraka, mungkinnya tampek non lain mau start tidak ada tu do. Ya kan kok di kafe ke umpamanya nak. Kalau dicari di kantor tidak ada, dicari di ruangan kerja tidak ada. Mungkinnya di kafe. Kalau nanti tidak ada Bu. Dua saya tampek awalnya. Setelah diputuskan tokok palu, maka kita diarahkan ke dua tempat. Kama awak diarahkan tergantung kini, tergantung amal awak kini. Jadi memang tidak bisa ijo-ijo tali-tali. Besok-besok kini-kini tidak bisa. Nah besok itu memang ditentukan kini. Maka ada dua nanti itu Bapak Ibu. Kalau dia diputuskan oleh Allah, selamatlah dia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 21 itu dijelaskan walasaufa yarda. Mereka akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa nanti. Nah, jangan diganti kepuasan akhirat dengan kepuasan dunia. Kepuasan dunia itu sabantahnya Bapak Ibu. Nanti itu kepuasan penuh kenikmatan, tidak ada rasa sedih, tidak ada penderitaan, rasa ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang tanpa akhir. Itu akan dialami oleh orang yang mau mempersiapkan diri hari ini. Nah, mungkin ini panggilan ini ya. Ya ayyah Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang selamat, kembalilah engkau kepadaku. Aku puas dengan kalian, kalian pun puas datang kepadaku. Itu yang disebut radiyatan maradiyah. Engkau puas, aku pun puas menemui kalian. Masuklah kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu yang dimaksud tadi, wala saufa yarda. Nanti mereka akan bertemu dengan kebahagiaan, kepuasan yang luar biasa. Kok ndak kasih tua pai, abalalah nasib awak. Kok ndak itu yang awak temukan nanti, balolah kira-kira. Pamannya dibayangkan dalam surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghairaha. Nanti orang-orang kafir kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Setiap kami bakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Tujuan supaya mereka merasakan azab. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 56. Itu salah satu contoh. Kalau Allah nanti tokok palu, si fulan masuk surga, aku kenikmatannya. Si fulan masuk neraka, aku yang akan dirasukannya. Kayak apa ya? Dibakar, hangus, dibalian, nanangui tadi balik nan baru, di bawahnya dibakar lo balik, kemudian nangui, tukar lo balik, begitulah tari. Ya kan? Kullama nadidat, setiap kami bakar juluduhum, kulitnya terbakar, baddalnahum, badal itu artinya kami ganti. Makanya ada kalimat badal haji, badal umroh, pernah dengar kan? Badal itu artinya pengganti. Jadi kalau ada badal umroh berarti orang itu digantikan umrohnya. Sekarang baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka. Karena yang terbakar itu pasti ya, yang di luarnya terbakar, hangus, ganti dengan yang baru. Apa tujuan Allah? Liyazukul azab, supaya mereka merasakan azab. Lalu Allah membanggakan dirinya, innallaha kana azizun hakimah. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha adil, bijaksana. Itulah bentuk keadilan Allah. Yang hari ini taat, ujungnya kenikmatan yang luar biasa. Yang hari ini pembangkang ya, nanti akan mendapatkan azab yang luar biasa. Ada penderitaan, ya kan? Ada yang penuh dengan azab, panas, siksaan dan segala macam. Makanya bolehlah Bapak Ibu mau tambah satu ayat lagi, ya kan? Informasinya kepada kita, surat As-Sajdah itu sering dibaca setiap hari Jumat, ya. Walau taro izil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-Sajdah ayat 2 balik. Kata Allah, kalau sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa tertunduk di hadapan Tuhannya, kan tadi beritanya masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah. Makom itu berdiri, awak kan tagak, ya kan, di hadapan makom Rabbihi. Masing-masing awak akan berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu melihat, kata Allah, bahwa nasib orang dan berdosa di situ, mereka tertunduk, bantu Allah namanya, kepala itu
tertunduk ke bawah. Lalu mereka berkata, apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melihat, hari ini kami mendengar. Kira-kira apa yang dicarinya? Yang kini kok tidak nampak gitu. Apa yang dicarinya kira-kira? Sehingga dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami telah mendengar, kami telah melihat. Dia menyaksikan apa yang dia saksikan. Yang dia saksikan itu adalah kebesaran Allah. Di situ barunya menyaksikan kebesaran Allah. Baru tak karena dulu tidak nampak dia mau kebesaran Allah, makanya mau lalai-lalai ibadah. Makanya mau tidak siapkan diri. Kini baru nampak kebesaran Allah. Dia hari ini baru nampak, baru dia mendengar, baru dia paham bahwa ada hari pembalasan. Hari itu dia baru bisa melihat bahwa di hadapan dia ada azab. Hari itu juga lihat, bahasa di depannya ada nikmat. Orang yang dapat nikmat masuklah kepada kenikmatan itu. Yang dapat azab masuklah kepada tempat dia diazab itu. Baru situnya paham Pak. Sehingga dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Hari itulah dia mendengarkan keputusan Allah. Kalau kini kan ada keputusan Allah tak lain. Ya Bu. Lah ada SK kematian lah ada, cuma don tiba dia wak lain. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi SK wak ka masuk surga atau masuk neraka, alun ada le Pak. Ambo jujur saja Pak, kalau ada lah SK wak masuk surga, ambo mendaftar saya Bu. Ya nak, mendaftar saya lain. Kalau lah ada SK, aku di SK alun ada. Tapi SK dia agian di situ. Nah masuk surga dia SK-nya ke surga, nah masuk neraka dia SK-nya. Di situlah dia mengatakan absarna wa sami'na. Akinilah kami cari SK-nya. Iyo kiranya ada, tapi apa boleh Pak? Ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, karena di awak pasti nih Pak, kabarangke ya akan berangkat menuju kepada Allah. Allah ingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kata Allah, karena begitu berat perjalanan hidup kita nanti, maka Allah perintahkan wa tazawwadu. Bersiap-siaplah, berbekallah. Fa inna khaira, maka sesungguhnya yang terbaik, ya kan, bekal itu adalah zadit takwa. Bekal utama yang akan menuntun keselamatan kita itu adalah takwa. Nah, sekurang-kurangnya ada 3M yang perlu Bapak Ibu lakukan. Tapi 3M ini bukan 3 miliar ya. Bukan lo mau tang gitu. Abu bangun rumah 3M Ustaz. Apa itu? 3 kali mau tang gitu ya. Atau iPhone bara 6 balik. Hah? Ayo apa ibunya? iPhone 6 balik. 6 balik kali bayi umpamanya. Ya nak. Apa bekal pertama? Menjaga hubungan dengan Allah. Jadi setiap waktu jagalah hubungan dengan Allah. Ya kan, karena kita diawasi. Orang kini kok lupa Pak, dia lupa karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Makanya mengejut-ngejutkan di Indonesia ini Pak. Ya, ada orang korupsi punya ame 51 kilo Pak. Ada mantan pejabat
apa itu kan, ditemukan 1 triliun. Emang luar biasa. Orang-orang kaya di Indonesia kok hebat santiang Pak. Ya kan? Bayang 51 kilo ditemuin, pala kira-kira tak. Ya kan? Ibu berapa kilo ame di rumah? Ya tak. Jadi kadang-kadang kenapa manusia ini melakukan perbuatan itu? Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Walaupun dipasang mana CCTV Pak. Ya kan, pandai lo mengelabui CCTV itu. Iya kan? Sebentar kau mau dikirim di kawan video orang mencuri kotak infak, ya kan, uang infak masjid dengan model cara terbaru katanya, ya kan, ya pakai apa namanya itu, lakban itu kan, yang ada sebelahnya pakai lem itu kan, nanti yang dimasukkan ini kotak infak, jadi malaknya. Nah, itulah cara. Padahal CCTV ada Pak, ini bisa mengelabui CCTV kan, ya pakai jilbab, ya pakailah peci kan, macam-macam lah bentuknya. Tapi kan lupa bahwa ada pengawasan yang luar biasa, yaitu Allah. Maka merasa terhubung dengan Allah itu sebenarnya mempengaruhi kepada etos kerja kita, baik di dunia apalagi untuk akhirat. Yang kedua, yang kedua, selalulah melakukan amal soleh. Ya, jadi melakukan amal soleh, mana yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk persiapan kita bersama Allah. Ya kan, mungkin kita tidak semuanya bisa Bapak Ibu, tapi jadikan suatu amal yang rutin. Kita tidak tahu juga Pak, amalan yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi yang jelas amal baik itu berharga semuanya di sisi Allah. Makanya ada ayat mengatakan, ya kan, famay ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Itu kan penghargaan. Sekecil apapun amal baikmu, maka itu akan dibalasi oleh Allah. Dan sekecil apapun amal burukmu, maka itu juga akan dibalasi di sisi Allah. Jadi tidak penting Bapak Ibu, ya kan, mau banyak mau apa, yang penting berbuat ya yang terbaik. Bukankah ada gara-gara sedekah separuh kurma bisa selamat dari neraka? Kata Rasulullah, wattaqu finnar, ya kan, walau bisyakin tamr. Peliharalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Bukankah ada orang gara-gara berbuat baik kepada anjing, lalu Allah hargai dia masuk surga? Ada enggak? Pelacur lagi kan, dia hibah menengok anjing menjulur lidahnya ke tanah karena kehausan, lalu diambilnya air, dikasihnya dengan kasih sayang, itu dihargai oleh Allah. Tapi jangan pula dipahami itu setiap pelacur nanti kalau dia harusnya anjing gitu ya, enggak. Itu pagi-pagi ya guys, anjing makan, kok masuk surga, enggak begitu. Ada penghargaan, ya kan? Bukankah ada riwayat gara-gara 1 ekor lalat orang masuk surga, dan gara-gara 1 ekor lalat orang masuk neraka? Ya kan? Kok bisa ya? Ya begitu. Orang ini melewati perkampungan Pak. Di perkampungan itu penguasanya, masyarakatnya adalah penyembah berhala. Siapa yang lewat di situ ditangkap. Bisa bebas kalau dia mau mempersembahkan sesuatu untuk berhalanya. Ada 1 orang karena ingin selamat, dia sembahkanlah untuk berhala itu 1 ekor lalat. Nah, nih lalat saya persembahkan untuk Tuhan kalian. Akhirnya dia diselamat dari situ. Tapi ada 1 orang yang tidak mau dia mempersembahkan walaupun 1 ekor lalat. Akhirnya dia terbunuh. Yang terbunuh ini dia masuk surga, yang lewat ini kan mati juga nanti. Maka itu gara-gara dia berbuat syirik, walaupun mempersembahkan 1 ekor lalat untuk berhala,
maka itu masuk perbuatan syirik dan dosanya dosa besar. Maka itu jangan pernah dianggap enteng satu amal-amal kebaikan. Sekecil apapun kalau dia ikhlas, dia tinggi di sisi Allah. Dan jangan pula menganggap remeh satu dosa. Tidak ada dosa yang kecil kalau selalu dikerjakan. Maka itu melakukan amal soleh. Yang ketiga, memang meningkatkan akhlak dan keikhlasan yang terbaik. Nanti ada kalimatnya begini Bapak Ibu, di akhirat itu wahusila ma fis sudur. Nanti di akhirat itu akan dibongkar apa yang ada di dalam dada kita. Ama kasihnya itu. Apa yang ada dalam dada kita itu akan dibongkar oleh Allah, akan dipecalian sadonya. Tidak ada dusta di antara kita. Yo ada iman ko indak aku. Ada ndak kemunafikan konya. Ada ndak ria, ada ndak ikhlas, ada ndak dongkolnya yang tersimpan-simpan di dalam hati itu Pak. Wa usila ma fis sudur. Akan dibongkar semuanya. Begitulah bentuk keadilan Allah. Tidak ada satupun yang terluput dari pemeriksaan. Maka itu beruntunglah orang-orang yang mau mempersiapkan bekal yang terbaik menuju kepada Allah. Itu makna frase summa ilaihi turja'un. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah.